Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengganti nama workgroup. Pertama, start pada komputer, klik kanan, kemudian properties. Setelah masuk di sistem, change setting. Kemudian pada to rename this computer or change its domain or workgroup, klik change. Kemudian pada kolom workgroup, ketikkan nama yang ingin kita gunakan untuk nama workgroup. Oke. Sedang proses. Workgroup telah berganti nama menjadi Cindy, tapi komputer harus di restart lebih dahulu. Kita close dan restart later. Selanjutnya kita mengganti IP address, buka WiFi, kemudian wireless network connection atau LAN setting, kemudian properties. Kita pilih yang internet protokol IPv4 TCP. Kemudian centang di use the following IP address, ganti dengan 10.126.1 dan belakangnya NRP kita, NRP saya 172. Kemudian subnet masknya default 255 default gateway-nya 19. Ini harus sesuai dengan milik kita. Kemudian pada preferred DNS servernya kita isi 8888 dan pada alternate DNS servernya 8844. Oke, kenapa tidak mau? Karena terjadi kesalahan konfigurasi pada karena tidak sesuai dengan default PC. Guys. Kemudian saya akan menjelaskan mengeping is.its.ac.id dengan cmd. Tadi start, kemudian cmd, kemudian kita ketik ping spasi is.its.ac.id. Mengapa request timeout? Karena di sini saya tidak terkoneksi dengan koneksi jaringan ITS, maka hasilnya request timeout. Kemudian saya akan mencoba menggunakan min-c, yaitu gunanya untuk mengeping berulang-ulang. min-t. Dan untuk menggantikannya kita menggunakan Ctrl C. Ya, maka akan berhenti. Kemudian saya akan mencoba untuk mengeping dengan menggunakan min-t dan
berapa jumlah byte yang akan saya kirim. Di sini saya mengirimkan 1024 bytes of data. Saya mengeping sejumlah 1024 bytes of data. Ya, begitulah caranya untuk mengeping lewat CMD. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana mengubah setting proxy agar dapat terhubung ke koneksi ITS. Klik Start, Control Panel, kemudian Network dan Internet Option kita klik. Kemudian pada Connection kita pilih dan kita masuk ke LAN setting. Kemudian centang Use Automatic Configuration Script, kita masukkan alamatnya pada box address. Maksud saya use a proxy server for your LAN. Kemudian pada addressnya kita masukkan proxy.its.sid. Pada portnya kita masukkan 8080. Klik OK. Proxy telah kita setting sehingga kita dapat mengakses jaringan yang ada di ITS. Kemudian saya akan menjelaskan sharing folder menggunakan VirtualBox dan PC saya sendiri. Pertama kita buat folder dengan nama NRP kita pada PC. Saya beri nama dengan NRP saya. Kemudian klik kanan, Properties, pada sharing kita pilih share. Kita klik pilih yang everyone, kemudian kita add, kita pilih, kemudian kita share. Sudah terbuat ya. Kemudian dan kita buka advanced setting untuk memastikan. Kita buka network and sharing center dan memastikan bahwa turn on network discovery telah kita centang, serta turn on file and printer sharingnya sudah kita centang juga. Close. Kemudian kita buka CMD untuk melihat IP kita, IP config. Kemudian pada VirtualBox kita masuk ke kita masuk ke run. Kita akan masuk ke sharing folder kita yang buat kita tadi, yang telah saya buat tadi, double backslash, kemudian masukkan IP PC saya. Kita lihat di command prompt 192 dot dot 168 dot 43. Pastikan benar-benar sama dengan yang di command prompt agar kita tidak salah. .86. Oke.
kita sudah bisa melakukan sharing folder. Ini yang folder saya buat di PC tadi, kita dapat mengaksesnya melalui VirtualBox. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sharing printer. Masuk ke start search box maksud saya, kemudian control panel, klik kemudian ke hardware and sound, kita masuk ke devices and printers, kita klik kanan, kita pilih printer yang akan kita sharing. Di sini saya milih Centuan Note 2013. Kemudian saya klik kanan, properties, kemudian pada sharing tab kita buka, centang share this printer. Oke. Sebelumnya kita memastikan dulu koneksinya. Kita masuk ke network sharing center. Kemudian change advanced sharing setting, pastikan turn on file and printer sharingnya telah kita centang. Printer sudah dapat kita gunakan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa network profil. Kita buka di control panel, network and internet, kita pilih yang network and sharing center, kemudian home network kita klik untuk mengganti ataupun untuk melihat 3 network profil. Di sini ada home network, work network, dan public network. Untuk home network kita bisa menggunakan home group yang membuat kita bisa melihat komputer lain yang terhubung dengan network yang sama dengan kita. Kemudian pada work network kita lihat turn on network discovery pasti nyala, tapi kita tidak dapat membuat home group. Kemudian kita ganti ke public network. Public network ini cocok kalau kita menggunakan koneksi di luar, maksudnya area publik. Namun network discovery mati sehingga kita tidak bisa melihat keberadaan komputer-komputer yang lain yang memiliki koneksi yang sama dengan kita. Dan juga kita tidak bisa bergabung ke home group. Untuk menggantinya ya seperti itu tadi, tinggal kita klik-klik saja. Jadi masing-masing network profil dapat kita gunakan sesuai dengan kondisi kita, ya seperti itu.
bagaimana untuk setting firewall. Pada start kita ketikkan Windows firewall, kemudian kita masuk ke advanced setting. Di sini ada berbagai macam profil yang dapat kita setting sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita lihat ada inbound rules, outbound rules, connection security rules, dan monitoring. Kita lihat di sini. Saya buka view active firewall ruler. Kita bisa lihat kalau kita ingin mengubahnya, kita tinggal klik 2 kali, atau bisa juga kita klik kanan dan pilih properties. Itu sama saja untuk mengedit. Kita dapat mengatur apapun yang kita inginkan pada masing-masing profile, pada firewall, pada connection. Kemudian kita akan menjelaskan bagaimana remote assistant. Di sini saya menggunakan PC dan VirtualBox saya. Kita klik di search box msra.exe, kemudian karena kita akan saya sebagai remote-nya, kemudian saya menginvite dan pilih yang ini berbagai cara. Saya pilih yang save, kemudian masukkan kepada folder yang saya buat sharing folder tadi. Ya, kita save. Jadi ini gunanya adalah untuk meremote PC lain yang jaraknya jauh dari kita. Ini kemudian muncul passwordnya. Kita buka ke VirtualBox, klik start, kemudian klik remote, pilih yang Windows Remote Assistant. Karena kita di invite, maka kita help someone who has invited you. Ini sedang checking network capabilities. Sambil menunggu, kita siapkan password yang akan kita masukkan. Next, use an invitation file. Kita buka ke sharing foldernya tadi. Ya, ini folder yang tadi. Kemudian klik invitation yang kita buat tadi di PC dan kita masukkan passwordnya. Perhatikan besar kecilnya huruf dan juga angkanya yang ada di password. Oke. Di sini yes, kita sudah bisa meremote. Ini tidak dapat mengakses, namun hanya dapat melihat saja karena ini hanya remote assistance.
kita akan melakukan remote control sama dengan PC dan VirtualBox. Tadi sudah di allow, kita ganti buka yang VirtualBox, kemudian allow remote access to your computer, sudah di allow juga, kita klik OK. Buka CMD untuk melihat IP CMD kita. Kemudian pada PC kita buka remote desktop connection, dan di sini kita memasukkan IP VirtualBox kita, kemudian connect. Membutuhkan beberapa menit. Kita masukkan password akun kita agar dapat melanjutkan. Yes. Nah, ini dia. Di sini kita sudah dapat meremote control VirtualBox kita dari PC kita. Dapat dilihat. Ini adalah VirtualBox kita dalam tampilan PC kita. Di atas adalah IP VirtualBox kita. Untuk maintenance kita dapat ketik close. Your remote session will be disconnected. Oke. Di sini saya akan menjelaskan harddisk security. Harddisk C, klik kanan, kemudian properties. Pada security kita edit ini, kemudian OK. Yes. Continue. Oke. Nah, di sini kita sudah tidak dapat mengakses lagi karena kita sudah mengedit security-nya tadi, maka access is denied. Untuk mengembalikannya kita klik property. Di sini kita tidak dapat mengakses apapun ya, karena aksesnya tadi masih di setting deny. Untuk mengembalikannya di sini juga untuk di sini saya akan mengatur kuota di saya, yaitu kemudian enable kuota management, kemudian beri batasan space untuk disknya. Saya di sini memberikan limit disk space-nya 100 MB. Kita rubah dari kilobyte ke megabyte. Kemudian warning levelnya saya rubah menjadi 10 MB. Oke. Itu tadi untuk mengatur kuota disk saya. Kemudian ini untuk
hidden folder user. Kita masuk ke cmd dan masuk ke run as an administrator. Kemudian kita klik attrib spasi plus s spasi plus h dan masuk ke directory dengan folder user. Kita lihat dulu sebelumnya user masih terlihat, namun setelah kita enter maka folder user akan hilang. Kemudian untuk membuktikannya kita membuka organize folder option, view, uncheck show hidden files and uncheck hide protected. Akan terlihat bahwa folder user masih tetap terhidden. Kemudian untuk mengembalikannya kita klik attrib spasi min s spasi min h masuk ke direktorinya dengan folder user, maka akan terlihat sudah kembali seperti semula. Sekian tutorial saya, terima kasih.